잠시만. Selamat sore, spesial di sini. Jadi sekarang kita ingin kepoin beberapa status teman di FB. Tentunya menarik ya. Banyak orang yang kepo ya. Jadi sekarang seperti janji kemarin saya sudah buat status di Facebook. Memang jarang, tetapi saya memang jarang buka Facebook sih sebenarnya. Tapi ada yang respon nggak? Jadi mungkin beberapa teman, kalau misalkan kita di media sosial, tentunya kalau misalkan ada saling respon itu akan sangat menarik. Tapi sayangnya saya selama beberapa tahun terakhir ini memang jarang respon di FB ya. Mungkin sekedar lihat, sekedar gituin, atau mungkin buat status atau upload foto lah. Tapi tentunya kita coba apakah ada yang respon dari teman-teman saya, ataukah mungkin mereka atau mungkin mereka tidak mau ya. Jadi status saya seperti yang kemarin dilihat ya. Kita lihat sekarang ada yang komen, ada yang respon. Terkendala sinyal dan jaringan. Jaringannya cuma satu ya. Ini saya sekedar share-share aja apa yang menarik, itu mungkin yang saya share. Jadi mungkin tidak terlalu aktif, balas komen, like, atau yang lainnya di FB. Jadi beberapa share dari mungkin dari menarik, apa yang menarik. Ada beberapa status. Wow. Nah di sini sudah ada Pak Agus Titis Wikradiana menandai saya. Kita lihat dulu ya, kita lihat dulu saya yang kemarin. Sebenarnya ini udah saya baca sih tadi malam, cuma saya ingin melanjutkan aja beberapa mungkin yang komen lagi. Yuk timbal-timbal guys status di Facebook, and tandain aku nyanan kal gay podcast, and kal baca seperti terus kal rekam kalah suang YouTube tes podcast. Ada respon parah, ngajian bahasa Pedawa. Jadi sebenarnya sasarannya orang teman dari Pedawa sih, tapi mudah-mudahan. Kita lihat ya, yang pertama ada Pak Komandan lain, ini Pak Dade Sudarmawan. Kita lihat status komen atasnya beliau. Yang pertama ada Pak Edi Cepat di sini, Pak Edi Ariswanaya. Dia batu status apa ke Gaina? Apa yang dibuat? Bingung. Hanya bingung. Wah. Kalau saya lihat laptop seperti bercermin. Ini Pak Edi ngirim gambar yang mirip dengan saya, mungkin mirip mungkin. Yaudah kita cek saja. Jadi di sini ada Pak Budago, terus ada Bu Indri ya, status masih single atau double. Namanya Bu Indri statusnya gimana? Oh ya maaf adek ya, ini hanya baca komen dari Bu Indri. Terus ya ini pas ini seperti bercermin ya, lihat ini. Ya saya balas. Jadi makasih bos segala telepon dari saran Bu Indri, mantap. Yuk Bu Indri buat status, yuk up ya, Bu Indri juga up biar
alami. Nah ini saya salah ketik ya. Terus Bagus Bayu ini Bayu. Ya Bayu bos. Minggu mulai beraksi. Nah sekarang hari Minggu udah mulai beraksi ya, saya buat status buat konten di sini. Tapi ingin lihat kepoin status temen sih untuk konten hari ini. Yuk pada go up. Ya, udah ada beberapa yang komen di sini. Udah, terima kasih ya juga udah komen. Aku di IG statusnya. Iya. Dadah Bu. Kabar. Ya bebas status apa yang penting tandai, nanti saya akan coba untuk bacakan di sini. Jadi komen-komen di sini saya akan bacakan. Sebenarnya saya udah punya 4.954 teman, akan tetapi mungkin karena saya yang tidak aktif jadi tidak ada yang respon. Saya buat status, like, komen, dan lainnya hanya beberapa orang yang mungkin kenal dekat aja. Jadi yang lain ya karena saya juga jarang komen, ya itulah sosialita. Kalau kita ada aksi juga pasti ada reaksi dari situ. Kalau kita nggak bereaksi apa-apa, si teman akan juga males respon dengan kita ya. Katanya hari Senin, besok ada ya. Sekarang aja, ini sekarang. Kalau bisa ada. Ya ada beberapa, kemudian kita lihat tadi yang menandai berapa orang sih. Tadi saya lihat hanya Pak D aja. Ya benar, hanya satu orang. Terima kasih Pak D, Pak Agus Fitra Jangan. Nah ini nih, bagus sekali ya. Meskipun banyak yang memandang sebelah mata, tapi harus tetap semangat kawan, terus berkarya. Terima kasih Pak D. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk update status dengan saya, juga penyemangat saya sebenarnya ini ya. Jadi terima kasih semangatnya, jadi udah diberikan saya semangat agar tetap berkarya walaupun mungkin tadi tidak ada yang respon ya, tidak memandang sebelah mata, mungkin karena saya kesalahan saya sih. Kalau misalkan teman sering respon, pastinya kalian ke orang-orang banyak yang respon gitu. Ya, seperti pada fisika ada aksi ada reaksi. Oke, kita lihat lagi. Nah di sini banyak nih, 33 komentar mungkin termasuk saya. Jadi yang pertama bagusnya mantap ya Bu Budar, terima kasih ya. Jadi terima kasih juga Pak D dan sudah dikasih kesempatan dengan respon. Jadi saya ada kesempatan untuk bikin konten walaupun ini konten awal saya dengan topik kepo ya. Kepoin ya. Yang selanjutnya ada Pak Dalbo, wah bakal jadi konten nih, ditandai Pak Edi sama Pak Dek ya. Tunggu quote saya hari Senin. Wah sekarang kalau bisa ya udah, tak tunggu hari Senin, berarti saya ada kesempatan lagi untuk buat status yang baru, maksudnya konten yang baru ya. Terus bagus ya, Kang semangat tim Pale ya, dukung tim Pale berkarya naik. Dia naik komen-komen dan kerja nyata naik, dia karya kata mantap ya. Jadi memang kalau kita bekerja, kalau kita memberikan dukungan bukan hanya saya ya, kita saling dukung, namanya teman pasti udah saling dukung. Dengan komen aja udah sangat mendukung sekali jalannya konten dari saya ini, walaupun mungkin acak-adul ya. Terus ya semuanya hanya penuh dengan kiasan Pak Dago ya. Dago memang inspirasi baik Enggal ya, memang Enggal. Jadi pulas ya, pulas di tengah. Bubuk ya. Ada teman berkarya. Sama memang kerja nyata. Oh. Ya, jadi untuk Bu Indri, aku mendiktakan
Ya Bu, bebas Bu dari foto ini apa ya? Saya bebas foto mungkin yang sekarang yang lagi ngetren ya, mungkin senam BTS. Teman-teman kuliah gimana gitu ya. Jadi kontak biasa walaupun dia di lembaga memang Bu Indri selamat karena sudah jadi PNS di SMK Negeri 2 Singaraja. Jadi mudah-mudahan kami bisa menyusul ya teman-temannya. Ya, ini jadi Pak konten Sumba atau TikTok. Wih, jadi ganti. Ya TikTok atau Sumba kan siapa tahu banyak yang nonton. Terus Pak Dek sama pemerintah ngasih oke, Sumba guys. Tapi bangga rahasia di blur gimana gitu, seperti TV sebelah yang harus kalau misalkan seperti Olimpiade yang kemarin aja udah harus di blur gimana gitu. Jadi kalau misalkan Bu Indri mungkin buat konten perlu di blur gitu, enggak ya? Ya buat aja Bu, jadi biar lebih apa ya namanya ya, kalau kita di sosial kita lebih aktif lagi, jadi menambah kreativitas sih sebenarnya. Jadi kalau kita melihat status teman atau bagaimana ya, itu sih apa yang ada di pikiran mereka, itu yang mereka terapkan, itu yang membuat mereka senang. Jadi seperti saya, kalau misalkan apa yang ingin saya buat statusnya seperti sekedar share, kalau saya senang saya share. Kemudian kalau misalkan foto yang menarik, yang bagus, kemudian kalau mungkin saya kalau sukanya upload yang isi olahraga, mungkin itu akan menarik lagi. Itu sebagai tambahan ya. Berarti PC anak itu di bisa kone sebelah mata. Begawan saya ini Master Eka Kasuya Putra ya. Pak Eka selamat sudah jadi di SMA Kelumpu ya. Terus kemungkinan besar saya di Jero Garang Terawang Malu yang Pak Eka yang spiritual ya, jadi beliau yang spiritual, bisma dan lain sebagainya, serba bisa, multi talent lah Pak Eka. Ya, kemungkinan besar selamat malam Bu Bruna. Nah ini pepatah kalau Pak D sama ketemu sama Pak Eka, biasanya Pak Eka dibilang Guru Brona, kemudian Tade dibilang Mama Sri, aman ya, kayak siapa ya, Mama Sri, seperti Droidi Adana yang memanggil sang kumi gitu. Tapi enggak Pak De ya, ini kan hanya bercanda mungkin Pak De sama Pak Eka ya. Ayo Pak Eka semangat, Pak De terima kasih sudah kalian semakin semangat semakin yang lewat, karena di sini adalah studio aja kan, studio semua barang ini dari barang bekas, mungkin tanamannya aja ya bekas tangan orang, kemudian foto juga bekas, ini juga semuanya bekas ya, termasuk saya mungkin bekas ya, bekas enggak bekas ya. Jadi tetap baru, tetap kita menjadi sesuatu yang menarik. Ya itu saja. Jadi intinya kalau kita di sosial media seperti ini, cuma ada banyak ya, nggak juga kalau teman lagi respon, kalau kita sering merespon, memberi like, komen dan lain sebagainya, pasti kita akan juga dapat balasan yang sama. Kalau misalkan kita jarang komen seperti saya, ya, hanya beberapa teman saja yang komen. Mungkin lihat saya pun males mau blog, males terus mau hapus teman saya sebagai teman juga mungkin males ya. Jadi mungkin dibiarin aja, jadi nggak respon walaupun terlihat di sini banyak teman, hanya beberapa aja. Mungkin teman yang lain seperti itu, jadi jangan seperti saya ya. Jadi, kalau misalkan ada tadi teman ya, minimal kita berilah kita like, komen dan lain sebagainya. Jadi ini untuk interaksi kita selama di sosial media
Jadi akan tetapi kalau kita di sosial media, dunia maya kita anggap sebagai dunia nyata, sedangkan di dunia nyata kita hanya anggap di dunia maya. Mungkin seperti saya yang kecanduan ponsel atau kecanduan gadget, bahkan kalau misalkan lagi main HP berjam-jam, akan pun terkadang lupa dan lupa segalanya. Ya, tapi mudah-mudahan kalian tidak seperti itu teman-teman. Kita jangan memang sih semuanya serba digitalisasi, tapi kita tetap harus bermasyarakat di luar ya teman-teman. Kita kalau misalkan bersama teman ngobrol dan sebagainya, kita mudah-mudahan kita bisa saling berbagi. Inti dari sosial media ini sebenarnya berbagi yang positif untuk bisa nantinya berguna untuk orang lain. Kalau ada beberapa ya, jadi saya ingin kepoin beberapa status teman. Kalau lihat beranda tadi ada informasi yang menarik mengenai modus penipuan terbaru. Jadi Mang Adi ya, ini teman saya dari SMP. Mang Adi, ya kita cari ya. Tadi ada info menarik dari beliau, Mang Adi. Mang Adi. Jaringannya tadi teman saya ini buat status kalau Madi ya, jadi lama tak jumpa. Nah di sini tipu-tipu ya, model laki-laki ya. Jadi di sini kita lihat statusnya tadi. Jadi maaf Mang Adi ya, karena ini sepertinya info yang menarik, saya ingin sekadar share kepada yang lain. Ini dari Abinya, pengaturan aplikasi, pengaturan app. Hati-hati ya jika ada modus info seperti ini. Hai, karena adanya laporan dari pengguna lain bahwa akun Anda tidak sesuai dengan ketentuan layanan kami, maka kami akan memberi tindakan pemblokiran dinonaktifkan secara permanen. Untuk membatalkan pemblokiran Facebook Anda, silakan verifikasi akun Anda melalui tautan berikut ini. Nah, di sini dikasih beberapa tautan ya, 3 tautan. Apabila tidak diverifikasi Facebook Anda, akan dinonaktifkan tanpa pemberitahuan lagi. Nah, tapi sampai sekarang masih aktif kok. Nah, ini hati-hati ya, ini modus penipuan terbaru. Jadi ini hati-hati, ada hacker atau ada peretas yang nantinya meretas layanan Anda, informasi, terutama kalau menyangkut tentang akun media sosial, pasti ada informasi yang ingin dicari dari nama kita, nama lengkap, nama keluarga. Kalau kita mungkin posting kartu keluarga, KTP, identitas yang lainnya, paspor, hati-hati ya kalau misalkan ini dicari, ini dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti KTP bisa digunakan untuk yang mencari hutang dan lain sebagainya, mencari alamat kalian, kemudian dicari ke rumah kita, dikirimi yang aneh-aneh, kemudian padahal kita tidak melakukan itu ya. Jadi segala informasi yang bersifat pribadi itu sebaiknya kita hidden. Kita mungkin hanya beberapa aja. Kalau informasi secara pribadi, tanggal lahir dan lain itu bisa aja berpengaruh kepada akun-akun kita, mudah diretas, mudah dibobol. Nah, terkadang kan ada nama, tanggal lahir, itu pasti ada menyangkut tentang
tentang password dan lain sebagainya itu bisa berbahaya, sangat berbahaya. Apalagi ini bisa terjadi pencemaran nama baik dan kita yang terkena undang-undang ITE nantinya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah like ya, walaupun mungkin saya sendiri jarang like dan komen ya, Maman Setiawan yang Daje ya. Semua teman-teman yang sudah komen, terima kasih. Respon walaupun hanya beberapa itu sangat luar biasa sebagai pembangkit semangat saya untuk beraktivitas ke depannya. Kita dengan teman, kita jangan lihat mungkin dari status, penghasilan atau yang lain sebagainya. Intinya dari teman itu saling menerima, saling mengisi. Jika ada kekurangan kita bisa saling memberitahu yang baik, saling mengingatkan. Jadi kalau kita bisa saling mengingatkan seperti itu, jika saya salah dulu ya, saya salah kemudian diingatkan oleh teman, bagus ya. Jadi di sini saya ingin share mungkin ya, memang sih kalau kita lihat dari umur itu tidak menentukan. Seumur segini pun saya masih belum bisa jadi apa-apa, belum bisa jadi apa-apa, mungkin belum bisa jadi untuk yang lain. Kita akan lihat beberapa kita akan baca sedikit mengenai Weda Samarti dalam Manu Dharma Sastra sloka 11 ya, sloka 1154. Pada sloka 1154 ya. Sesungguhnya kemuliaan itu bukan ditentukan dari faktor umur, rambut, atau penampilan, terus kekayaan ataupun keturunan, melainkan pelaksanaan pengetahuan Wedanya. Demikian orang suci menetapkan dia yang berpengetahuan Weda adalah manusia yang mulia. Jadi mungkin untuk yang relevan sekarang ini bukan hanya Weda saja ya. Jadi kita mempelajari Weda, mungkin kitab suci semuanya. Kalau juga di pengetahuan, intinya yang berpengetahuan, yang belajar dari pengalaman, belajar dari kesalahan, terus memperbaikinya, belajar intinya pengalaman yang utama ya. Jadi ini kita kalau misalkan orang yang mampu belajar, itulah orang yang namanya disebut dengan orang yang mulia. Kemuliaan itu kalau misalkan kita mampu, apa yang kita pelajari mampu diterapkan dengan baik. Tentunya adalah pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sama, itu nyambung ya, tidak ada yang berbeda. Itu mungkin untuk hari ini ya, tidak banyak saya kepoin status teman aja sih ya. Atau kita ingin lihat dari status yang lain, atau ada yang status palsu seperti saya single ya, ya. Jadi kalau misalkan ada yang bilang single, hati-hati ya. Jadi disinggung dan dapat. Terima kasih teman-teman sudah komen saya, walaupun ya baru sedikit tapi sudah respon yang luar biasa untuk meningkatkan saya menjadi semangat untuk melakukan kita kepo ini. Ya, kalau misalkan ada status-status mungkin yang tidak cocok untuk kita di media sosial, ya kita abaikan saja, dan agar tidak kita terpancing dan terpengaruh oleh status yang lain, status teman.
mungkin dia lagi moodnya tidak baik, kemudian buat status yang agak tidak bisa diterima, atau kita merasa tersinggung dengan status mereka, abaikan saja, karena belum tentu itu maksudnya untuk kita. Jadi media sosial itu sangat luas ya, jadi orang berhak memiliki hak penuh bagaimana mengekspresikan dirinya di media sosial, tetapi harus juga sadar bahwa kita dilindungi oleh undang-undang. Orang lain kita dilindungi oleh undang-undang. Kalau kita melakukan kesalahan bisa terkena undang-undang ITE, dan jika kita menyebar informasi yang tidak benar atau palsu, bisa dikatakan hoax, kita bisa terkena undang-undang tersebut. Sebenarnya saya ingin buat siaran langsung seperti ini game-nya, tapi sayangnya saya nggak bisa nge-game. Kalau saya nge-game kalah mulu. Kalau kita game menang, kalau saya kalah cepat kecewa ya. Kecewa, makanya sering nggak update dengan game. Buruk mengira penyebab banyak SD menjadi sepi peminat. Ya, jadi kita bisa sebagai teman ya sekarang sinyal. Ya, itu saja mungkin untuk konten hari ini. Saya bicara, sebenarnya saya ingin buat podcast bersama teman, kita membahas sesuatu, membahas informasi yang menarik, kita bahas ketika satu, nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita akan membuat konten seperti itu, apalagi sekarang ada masih corona ya. Jadi corona seperti ini kita dituntut untuk bekerja di rumah, atau bahkan mungkin yang tidak bekerja. Jadi kita syukuri aja kalau misalkan kita tidak bisa bekerja, mungkin kita cari pekerjaan yang bisa kita lakukan. Terus kalau misalkan yang bekerja di rumah, kita sebisa mungkin biar kita beradaptasi dengan kebiasaan baru yang seperti ini. Jadi sekarang banyak tetangga yang kena gejala COVID ya, ada yang mungkin sudah di karantina, kemudian sudah ada yang datang, kemudian ada juga yang sudah meninggal gara-gara corona katanya, tapi mudah-mudahan itu tidak benar. Jadi mungkin kita pasrahkan saja. Jadi sambil kita menjaga diri dengan baik, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan dengan air yang mengalir atau sabun. Mudah-mudahan kita terbebas dari COVID yang sangat merasakan seperti sekarang ya. Jadi intinya buat konten seperti ini, sebenarnya saya kalau bekerja di sekolah, sebenarnya ketemu teman, ketemu murid, jadi senang, istilahnya ada refresh lah. Kalau misalkan bekerja di rumah seperti ini, memang sih ada kelebihan, ada kekurangannya, tapi kita mungkin karena terbiasa dengan metode yang lama, jadi kita terbangun bawah. Tapi walaupun seperti itu, kita beradaptasi lah, mulai dari sekarang. Bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan. Intinya seperti Charles Darwin mengatakan, siapapun yang bisa beradaptasi, dia akan tetap bertahan. Jadi biar kita seperti hukum rimba ya. Jadi kita bukan negara hukum, tidak ada hukum rimba lagi. Itulah kita poin yang paling penting. Mudah-mudahan kita selalu semangat, selalu sehat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jika misalkan kalian suka, like video ini. Jika tidak suka, unlike ya, dislike ya.
dislike aja. Jadi kalau misalkan tidak suka, stop kok mengapresiasikan diri. Boleh komentar, tetapi usahakanlah komentar yang bersifat membangun. Jadi mudah-mudahan bisa nanti lewat komentar tersebut memberikan semangat baru, kemudian memberikan dukungan dan arahan untuk perkembangan yang lebih baik. Ya, jadi selama 30 menit ini saya hanya berbicara sendiri. Memang mubazir ya kalau kalian itu menonton seperti ini, tapi mudah-mudahan ada beberapa pesan yang saya selipkan yang menarik. Mungkin nanti kita akan bertemu di kesempatan yang baik ini. Ya, kesempatan selalu baik ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Sampai jumpa, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wow. Ya, udah. Terima kasih ya teman-teman. Ini satu, nanti 2, 3, 1. Ya.